teman-teman forum diskusi itu ya, namanya Jemet, kemudian Tony, Pak Solusi, Pak Maria dan yang gabung di Zoom ya, teman-teman yang gabung di Zoom, tentunya bisa ini akan diskusi rutinnya. Temanya sekarang tentang tasawuf. Jadi pada itu yang tadi disampaikan sudah ini lama sebenarnya. Cuman kita kalau belajar itu biasanya dari syariahnya dulu, dari fikihnya, dan lupa kita menjamak sampai kepada tasawufnya. Padahal kalau Islam sendiri itu ya harusnya di tiga-tiganya itu dapat kita. Jadi akidahnya ya, syariahnya ya, kemudian akhlaknya juga. Dimensi teologisnya ya, kemudian fikihnya ya, kurang keras ya. ujungnya. Ini yang paling penting. Ada yang aneh. Ada. Enggak ada ya. Kalau yang mau di-set ya? Mau di-set kan? Iya, sudah direkam. Jadi tadi ilmu yang sudah lama ya. Walaupun pada masa Nabi itu ilmu tasawuf itu memang masih belum dikenal secara ilmu, yang kita tahu dalam filsafat dan ilmu yang menjadi sistematis sebagai tasawuf itu baru sekitar abad kedua. Saya kira ilmu semua di ilmu Islam abad keduaan semua. Dan lain sebagainya itu ilmunya di secara sistematis itu baru mungkin kita katakan. Nabi memang dulu orang yang marah tidak mencintai diri dan seperti itu. Tapi ilmu tasawufnya memang baru dikenal dalam sejarah itu sejak kemudian Hasan al-Basri ya, itu yang populer. Ya. Walaupun sebelumnya juga ada hadis diri dan sebagainya itu, tapi yang populer itu Hasan al-Basri. Baru setelah itulah kemudian dikenal karena banyak orang yang sukun ya, tasawuf itu sukun pakai baju jadi wall ya, wall ini. Tasawuf itu sebenarnya bukan diambil dari kata sofayasti ya, yang artinya gini, tapi diambil dari sukun. Sukun ditambah tak dan tambah syukur itu menjadi tasawuf jadi tasawuf. Pakai baju wall tadi. Ya walaupun ilmunya memang ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau di slide ini ya, cara hakikat itu tasawuf itu memang ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan pokoknya ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Simpel saja. Tetapi untuk dekat itu kan kemudian harus tahu apa yang disuka dan apa yang itu menjadi praktik. Ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah caranya ya dengan kemudian jiwa, membuang penyakit hati, membersihkan hati, membuang angkuh, kemudian menjadikan yang mengisinya dengan perilaku baik ya, apa yang dia terjadi itu prosesnya di situ. Kemudian agar dicapai hubungan baik antara manusia tadi itu dengan Allah dan manusia. Saya kira kalau di dalam hari ini teman-teman sudah paham ya. Ini saya coba gambarkan tasawuf sebagai pertanyaan dulu, saya coba dari bawah dulu ya. Kemudian di slide yang kedua cara tasawuf itu ya tadi seperti maksud kemudian ya berkomitmen pikiran melatih diri untuk membuang penyakit hati gitu ya. Mendapatkan istri yang banyak kita kemudian ada itu begini ya saya kok enggak gitu. Tapi kalau dia usul ya dia nyambung beraturan dan dia tahu bahwa semua di konsep global itu sudah diatur semua oleh Allah,
Jadi akan biasa saja, akan dia dicaci ya biasa, ya dihormati juga biasa saja. Seperti apa? Katanya Gus itu tidak ada yang dipertahankan di dunia ini, tidak ada yang dipertahankan di pendidikan ini. Gus dari pendidikan jadi presiden ya juga diadakan saja sudah kemudian menyuruh umat Nahdien harus dan malah melarang ya. Dan, itu apa karena usul tadi yang nyambung terus kepada Allah apa yang dilakukannya itu selalu apa centernya itu kepada Allah sehingga kalau seperti itu akhirnya orang itu apa, ketika mendapat musibah dia sudah tidak merasa susah karena memang itu sudah takdir dari Allah. Mohon maaf ada tetangga saya yang lahir dengan posisi tidak ini gitu kan. Nah itu mau komplain gimana kepada Tuhan? Ya kita yang saya yang Mas Angga yang ganteng itu kan tidak itu bersyukur ya. Tapi yang lain yang tidak itu kan mau komplain gimana? Atau sahabat-sahabat yang lahir di Amerika itu kemungkinan agamanya mesti non-Islam ya. Sehingga kalau non-Islam itu kayaknya kok deket-deket ke neraka gitu. Lalu mereka mau komplain gimana kalau kita? Kan mesti ada orang yang harus lahir di Amerika, nanti di Australia. Kalau di orang tua mungkin deket-deket ke Islamnya. Tapi yang mereka yang lahir di sana, nanti itu harus komplain seperti apa. Nah itu bagian dari kajian tadi. Ya sebenarnya ini panjang kalau bicara apa itu orang hadis itu ya bicara dengan itu sebenarnya. Tapi nggak masalah kita akan diskusi sana. Nah, langkah di dalam bertasawuf itu juga ada makomah dan akhlak. Ini biasanya di dalam tasawuf mesti akan menyinggung ini ya. Gimana caranya bertasawuf itu melakukan hal yang dari makomah. Jadi, tapi ini juga panjang pembahasannya. Kita bisa sekitar mungkin dan pasti kita bisa tahu bahwa makomah dan akhlak itu beda. Makomah itu adalah langkah yang kita lakukan ya. Jadi misalkan kita belajar bertasawuf, sebulan ini belajar bertasawuf. Ini biasanya di tasawuf juga ada guru, tapi itu cenderung dikorek biasanya. Jadi misalkan gurunya kamu sebulan belajar taubat. Belajar taubat itu kan berarti kita harus evaluasi. Bulan ini kita evaluasi diri kita akan maksiat harus apa dari mungkin kita bisa sampaikan yang tidak mau mengulang, tidak mau mungkin ini. Nah setelah bertaubat, kok gurunya melihat kamu taubatnya sudah bagus, coba tingkatkan lagi ke warok. Warok itu satu syubhat meninggalkan yang syubhat. Sesudah tadi taubatnya sudah oke, lalu ditingkatkan lagi belajarnya ke satu syubhat meninggalkan menyukai nabi jalan nggak diambil, ada uang nggak diambil. Karena kalau usul tadi pikirannya kan ya rezeki ya dari Tuhan, bukan dia jadi akhirnya mencari yang bersih-bersih terus, mencari yang dari Allah. Karena kata sama ini kan dekat tadi ya, itu dekat harus tahu nama yang disuka dan tidak disuka ya. Si kasihnya si Allah tadi. Nah, satu syubhat meninggalkan yang syubhat tadi ya bahwa itu yang tidak jelas ya sudah tinggalkan. Sudah sebulan gurunya kamunya sudah bagus kalau ini tinggalkan lagi ke zuhud. Zuhud itu lah yang dimiliki syaitan yang dimiliki tidak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sesuatu. Kita punya mikrofon waras ini hilang gitu. Ya, karena kita merasa tidak memiliki ini dan tidak dimiliki lagi sudah biasa saja. Itu sudah hilang ya, kita beli. Ya. Kita kok hilang dan seterusnya kita bingung. Kecelakaan, saya juga kecelakaan ya. Ya sudah, apa kita terima takdir itu, gitu kan? Ya kita polisi, kita usi terbantu bawa rumah sakit dan akhirnya orang yang itu kan tidak mengeluh, tidak apa kalau saya dibuat itu baru saya masih saya tidak bagus. Tidak maksiat dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya mengeluh bawaannya. Tapi kalau dia tahu bahwa ini memang sudah apa ada takdir dari Tuhan tadi dan kalau di hadis itu gimana? Setiap sesuatu yang terjadi itu dihikmatinya tadi ya yang kita depan. Ada hikmah di balik itu yang terjadi di balik itu. Jadi mungkin kita tidak suka, tetapi saya jadi itu lebih baik buat kita.
Seperti misalkan kayak doa, kita berdoa, katanya doa itu ilmu atau juga. Kami kita berdoa, saya berdoa Allah kasih Ferrari ini tapi Tuhan karena tahu kalau dikasih Ferrari ini akan sombong. Ya. Orang ini mungkin tidak dipakai untuk media mendekatkan diri kepada Tuhan malah menjadi masalah. Itu depending atau tidak diwujudkan gitu doa karena tahu itu. Jadi ada hikmah di setiap sesuatu yang terjadi. Contoh yang dikajukan di Amerika, lain di Amerika, yang kita itu ada hikmah yang tadi. Jadi, nah, zuhud tadi layan dikerjakan, layan dikerjakan, tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki sesuatu. Artinya zuhud itu bukan tidak membutuhkan dunia, tapi cuma tidak mencintai. Tapi kalau yang klasik memang tidak membutuhkan dunia, memang dibuang dunianya. Nah, ini yang masalah. Nanti kita akan compare dengan yang klasik dan yang positif ini. Tetapi sebenarnya makna zuhud itu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki sesuatu. Sayyidina Ali pernah ditanyakan oleh Sayyidina Ali, Tuhan itu kok tidak adil ya? Saya sudah beribadah, saya tidak rajin, tapi nasib saya kok tidak bagus-bagus juga. Kenapa saya tidak kaya-kaya juga? Tidak cukup juga hidup saya. Lalu Sayyidina Ali menjawab, apakah kamu pernah punya? Apakah kamu pernah memiliki? Bukankah kita ini semua adanya titipan? Jadi harusnya dedikasi seperti apapun, kita cuma titipan. Jadi harusnya tidak menuntut Tuhan yang tidak adil tadi itu, karena semuanya kan milik Tuhan, dan milik kita. Jadi karena kita merasa milik saya, itu milik saya, akhirnya pas hilang miliknya tadi itu bingung, gitu kan. Padahal ya Tuhan aja rela untuk membuat milik hilang, kenapa kita bingung? Nah ini pemikiran yang tadi tidak cinta dunia adalah tidak memiliki sesuatu dan tidak dimiliki. Jadi orang tasawuf itu bukan orang yang miskin, orang yang pakai baju sepanjang tapi hatinya yang selalu usul. Jadi harta itu cuma di satu, bukan di hati. Sehingga Kiai Haji Saiful Rizal itu itu tidak disebut kali ya, itu pernah main ke santrinya tidak punya tidak untuk kawannya itu datang ke pondoknya kita pondok dari santrinya tadi itu lalu main ke santrinya tadi saat berdunia ke Pak Putri lalu kiainya tadi itu soal berjaya sendiri. Jaya sendiri kemudian mengatakan karena bajunya Jepang cantik lalu disampaikan tidak bertanya ya lalu ngomong saja yang bertanggung jawab asal itu bukan dibaju tapi zuhud pun juga seperti itu, bukan kita harus miskin, tetapi hatinya yang tidak boleh ada dunia. Ya kita kaya ya kita bermakan untuk orang lain. Kita punya mobil, ada yang sakit ya kita ambil. Bukan mobil yang disimpan tidak tidak menumpang aja nggak boleh. Jadi kalau Pak Haidar sih sudah sering mengantarin saya, Pak Rangga. Ya, begitulah. Saya lupa mobilnya dia. Saya nggak merasa memiliki mobilnya dia. Sampai lupa. Sudah suci sekali. Kalau hanya mobil tidak bawa Pak. Yang lain itu. Dan malah saya sering numpangnya mobil dia. Saya tuh merasa itu mobil saya. Kalau mobil tidak apa-apa. Kalau Ustaz siapa itu yang terjadi sering menganalogikan dengan parkir. Ya itu Mobilnya parkir banyak. yang mobilnya banyak. Tapi nggak merasa Pulang pun nggak masalah pergi keluar masa dia enggak. Oke, dan seterusnya yang sabar, pernah itu, marifah itu makomat. Artinya makomat ini usaha kita. Lalu ketika kita belajar taubat, tiba-tiba kita merasa merokobah. Merokobah itu merasa diawasi oleh. Lalu ketika belajar marok, kita tiba-tiba merasa turbu, dekat dengan Allah. Ketika belajar zuhud, tiba-tiba merasa mahabbah, tahu dan seterusnya. Ya, ini kategori akwal kita yakin. Nah, akwal ini pemberian dari Allah. Ya. Jadi bisa jadi usaha makomatnya tadi itu 2 bulan, tapi amalnya cuma sama Allah diberi rasa merokobah itu hanya
yang pertama ini hanya karena itu terselama. Itu awal itu pemberian, bukan usaha kita. Sehingga orang yang pas lagi taubat ya, sudah nggak mencuri lagi, sudah dia sudah mungkin berbulan-bulan kita melatih diri untuk taubat, tapi apa diberikan oleh Allah perasaan murokobahnya itu, merasa diawasi oleh Allahnya mungkin hanya berapa hari. Jadi besoknya kepikiran untuk mencuri lagi dan mungkin tergoda untuk mencuri lagi. Nah, itu, tapi itu manusia ya, yang kadang naik turun imannya itu. Tapi diaturnya itu tetap harus latihannya. Nah, nanti ada penjelasan dirinya dari kemudian di tasawuf juga yang penting ada tasawuf dan torikoh. Torikoh itu ya organisasi pikir lah kalau bahasanya, dan itu tidak sama dengan karena eh, apa ada orang yang bertorikoh tapi sebenarnya dia masih di syariah misalnya. Torikoh ini tapi sebenarnya masih di syariah. Torikoh tertentu ya dengan sama dia dijani dan berdiri dan berdiri dan seterusnya. Tapi di perilakunya masih sebenarnya masih ada yang seperti karena itu tidak selalu seperti. Dan Ibnu Taimiyah bertasawufnya itu tidak toriko. Jadi toriko itu jalan lain sendiri. Karena toriko itu unsurnya ada guru, ada muridnya, ada mursyid, ada murid, ada pikiran khususnya, kemudian ada bayatnya. Kalau itu toriko itu ada perjanjian ya. Itu membaca pikirannya. Setiap pagi dan sore itu ada bacaan khususnya ya. Setiap toriko punya. Tapi toriko ya bagian dari tasawuf, tapi bertasawuf juga. Karena tasawuf tadi cuma ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tarekat jalan. Ya, toriko itu ya bagian di dalam. Tapi orang tidak bisa melakukan bukan berarti tidak bisa suci. Jadi suci itu tidak harus kualitas. Karena orang yang kalau mendekatkan diri kepada Allah, secara konvensional dan jadi kemudian mungkin bisa kita tahu ini dapat pasti ini itu kami dapat pasti itu ada nama dari Abu Abu Yahya Al-Bustami dari nama kita itu seperti Allah tidak mengenal itu banyak sekali tapi sangat tak sedikit ada nanti yang seperti ini yang ada monisme yang ada penyatuan diri dengan Allah. Nah, penyatuan diri dengan Allah. Nah, itu tasawuf yang karena dari saking dekatnya kepada Allah, saking ingin dekatnya kepada Allah, sampai dirinya merasa menyatu dengan Allah. Nah, itu satu tingkat tersendiri saya kira. Gimana itu mendefinisikan? Mungkin susah, cuman saya pernah di pondok itu ada anak santri putri yang dia ngigau, nggak sadar dirinya, tapi suaranya ini menyebut nama santri putra. Nah, itu karena dari saking seringnya mikirin itu gitu kan. Nah, ini suci juga gitu. Allah itu sudah dibuat dianggap sebagai kasih, yang dipikirkan cuma Allah, zikirnya cuma Allah, ngelakuin apa aja cuma karena Allah, bukan karena yang lain lagi. Tidak karena pimpinan yang nyuruh ini atau karena majalahnya harus terbit. BKD mau misalnya. Ya. Nah, jadi tidak seperti itu gitu ya. Apa yang tadi yang jadi saking mikir Allah itu tadi, akhirnya dia nggak sadar sampai menyebut nama. Nah, itu yang terjadi pada sesi di jenar itu mungkin ya. Ketika dipanggil mesti di jenar. Tidak ada sesi di jenar, ya ada sesi abang. Panggil sesi abang, tidak ada abang. Akhirnya Allah yang dipanggil. Tapi ketika menjawab itu, ini pandangan husnuzon ya, itu karena sedang nggak bisa dari saking ininya terus ya, jadi nggak bisa menjawabnya itu ngomong tidak ada yang ada Allah itu tadi itu
karena selalu mikirin itu. Dan kita memang kalau membahas tasawuf ashafi dengan kacamata tasawuf sunni itu mesti akan menyalahkan. Padahal ini tasawuf, kok ada tasawuf yang menyimpang gitu. Wong jalannya tadi mengujikan jiwa, gitu ya. Tujuannya untuk dekat kepada Allah itu. Nah, kok bisa menyimpang di akhirnya? Nah, itu sebenarnya karena kita lihat dari sisi luarnya. Padahal kalau masuk ke sana, ya memang karena kedekatan mereka itu tadi sampai merasa dirinya seolah-olah menyatu dengan. Ketika mau dijelaskan, lalu mereka menjelaskannya dengan sifat itu ada konsep fana dan baqo. Lalu di filsafat Islamnya pun, nah ini kalau kita masuk dari filsafat Islam, akhirnya ini kita masuk dari sisi pemikiran. Padahal mereka menyatu dengan Allah itu dari sisi tasawufnya ini yang merupakan ekspresi kedekatan diri mereka gitu. Kita kalau melihat cewek itu ada yang khusus, ada yang sama itu muslim, ada yang gitu. Nah ini sufi ini juga gitu. Ada yang cuma sampai seperti Al-Ghazali hanya ma'rifat, hanya melihat, tidak sampai menyatu seperti tasawuf tasawuf ini. Karena beda-beda ekspresi kedekatan dirinya pada Allah tadi itu. Nah, masalahnya kemudian ketika yang tasawuf yang model-model gitu itu, ya, ketika dihadapkan kepada orang-orang modern gitu ya, orang-orang sekarang ini, karena kita hidup di abad sekarang yang sudah pegang handphone, ada laptop, kemudian karir, situs sosial juga dan lain sebagainya, umatnya banyak, semakin banyak gitu kan, tidak seperti dulu yang akses itu agak susah, transportasi juga susah, mobil nggak ada gitu ya. Tapi sekarang ini kan zaman industri yang yang rasionalisasi, kemudian konstitusi, dan antroposentris, pikiran-pikiran yang menjadi ciri modern itu penting. Nah itu harus ada ininya, tidak bisa kalau dimasukkan kepada tasawuf yang tadi yang harus katanya Pak Haidar yang eksklusif tadi itu kan menjadi masalah juga, tasawufnya tidak bisa menyelesaikan. Nah nanti juga akan kita diskusikan lalu apakah ada beda tasawuf dulu dan sekarang kalau begitu. Nah yuk kita dari sini dulu problem masyarakat modern ini antroposentris misalkan semuanya berpusat ke manusia. Kesuksesan kita itu terserah manusia. Kalau mau kaya ya bekerja, pintar ya belajar. Padahal saya ya tidak kaya-kaya juga, saya kerja terus. Atau ada yang lain lah yang kerja terus tapi nggak kaya juga, tetap kondisinya seperti itu. Belajar terus tapi nggak pintar juga. Jadi berarti ada yang lain gitu kan. Jadi kalau mau kausalitas ini ada citra kausalnya gitu kira-kira. Tapi nantilah kita. Kemudian ada rasionalistis, pokoknya rasional aja yang masuk akal gitu kan. Yang dikedepankan orang-orang modern ini sekarang. Empiris, individualis tadi, pokoknya maju sendiri, yang lain terserah. Jadi konsep tolong menolongnya mungkin sudah nggak dipikirkan lagi gitu ya. Apa-apa terhadap bergantung pada ilmu. Rasional itu tidak masalah, tapi yang berlebihan itu yang masalah. Kita transaksi jual babi, apa masalahnya? Kan nggak merugikan siapa, babinya juga babinya kita sendiri. Kan kalau pikirannya rasional kan nggak masalah. Uang ya uang kita sendiri, nggak merugikan siapa. Truknya yang dibuat angkut juga kita. Tapi kan kalau di agama itu kita kembali dilarang itu mesti ada hikmahnya gitu kan. Entah akan gimana nanti di belakangnya gitu kan. Tapi yang tahu itu pun sebenarnya Allah. Cuman kalau terlalu rasional tadi itu juga ternyata berbahaya, menjadi masalah juga buat orang modern gitu kan. Hubungan lawan jenis terlalu bebas, ternyata si pasangannya itu dibawa orang gitu ya, lalu sakit hati kan menjadi masalah juga karena kalau tidak ada pernikahan gitu. Ini kan kebiasaan orang-orang modern.
Nah, terlalu rasional itu ternyata juga membuat masalah. Ini Agustin juga apa? Juga bicara tentang orang modern ya. Katanya tahapan perkembangan pemikirannya manusia menurut Agustin itu dari teologis lalu kemudian metafisik dan positivistik. Jadi teologis itu apa? Mau ngapa-ngapain selalu yang Tuhan ya, entah itu animisme, dinamisme dulu ya, politeisme dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kemudian yang metafisik ini dia tunduk pada hal-hal yang abstrak, ya. Apa? Mungkin takut pada yang ditakutkan di tempat itu atau gimana ya, misalkan dan seterusnya ya, itu yang metafisik. Ya. Lalu positivistik tunduknya pada keilmuan. Gitu. Nah, ketika keilmuan ini ketika manusia sampai pada perkembangan di positivistik itu sudah enggak yang teologis dan metafisik ini lagi sudah tidak digunakan. Gitu. Jadi kalau mau cepat sampai ke Jakarta ya sudah pakai saja kereta api, saja pesawat. Entah di tengah nanti ada kecelakaan dan lain sebagainya, itu kan yang mungkin menghambat perjalanannya, itu mereka tidak memikirkan itu. Kalaupun ada kecelakaan, mereka akan menjawab itu karena ada sebab yang orang nyebrang tadi itu. Jadi tidak nyambung ke Tuhan lagi. Dia sudah lupa teologisnya itu. Kalau yang dulu tahap perkembangan masih teologis itu selalu animisme dinamisme tadi itu. Karena mungkin kajian kita kurang, ininya kurang. Tapi ketika di positivistik ini apa-apa sudah tentang keilmuan, sudah tidak ke Tuhan itu lagi. Ya. Jadi yang tadi kalau mau kaya ya bekerja, kalau mau pintar ya belajar gitu. Tidak ada sisi Tuhan. Padahal tadi ternyata kita ini sudah pintar berjalan ya, tapi ternyata kesamping. Sudah pintar bukan lagi belajar. Ya itu kalau itu hal yang kecil ya. Hal yang besar namanya sering gitu. Saya juga naik mobil mungkin udah biasa, tapi kadang mundur itu tidak kelihatan, ini ya, tidak nyadar kalau ada dia. Padahal sudah terbiasa membawa mobil. Iya. Nah, tapi kalau itu orang positivistik tadi itu ya karena mata kurang ini gitu ya. Jawabannya ilmiahnya matanya tidak gitu. Selalu ada ini jadi problem bagi orang-orang modern. Tetapi tasawufnya juga kalau tasawuf yang individualis, yang eksklusif tadi itu kan tidak cocok untuk orang-orang yang modern itu tadi. Yang pokoknya yang penting hubungan saya dengan Allah. Lanjut di slide yang berikut. Lagi. Nah itu. Pokoknya hubungan yang penting adalah hubungan saya dengan Allah. Masalah orang mau ngomong saya baik atau tidak itu terserah. Akhirnya kalau kayak gini kan kita jadi orang kaku juga, orang keras juga gitu kan. Jadi sombong juga bahkan. Jadi terlalu pikiran terlalu dekat tadi ya, yang salah tentunya ya. Itu membuat kita bisa sombong juga. Tapi kalau kita bisa mengimbangi atau mencontoh Nabi misalkan, itu mungkin akan mengurangi itu. Karena Nabi itu atqakum firallah. Saya adalah orang bertakwa di antara kalian kepada. Walakin ankihu, saya menikah, saya uktir, saya berbuka puasa juga, tidak puasa terus ya. Dan juga wujudan almarhum, saya menikahi perempuan. Karena ada 3 sahabat yang waktu itu datang ke rumah Nabi, gimana kalau saya menjadi kalau ada kesempatan saya mau tidak mau menikah, saya mau jomblo terus ya, karena yang satunya
saya ada kesempatan saya akan berpuasa terus, tidak mau berbuka puasa. Gitu ya. Lalu Nabi mendengarnya. Jadi saya adalah orang paling takwa di antara kalian, tapi saya berbuka puasa, saya menikahi perempuan dan apa tadi? Jangan begitu. Ya, bisa dicek lagi ya di sini. Nah, oke, tadi ya. Jadi tasawuf yang ini, yang klasik ini, yang individualis ini tidak cocok untuk orang yang modern tadi, karena orang modern sudah kadung majmuk ya, semacam cantik menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian yang menghindari dunia tadi itu zuhudnya harus dimaknai bukan menghindari dunia, tapi tidak mencintai dunia. Saya boleh, tetapi sayanya itu hanya di hati aja, tidak di hati. Gitu kan. Hartanya itu tidak di hati. Kalau tasawuf yang klasik juga ada izlahnya, itu maknai izlahnya ya benar-benar pergi ke gua, langsung menyepi di situ ya. Kalau ini izlah kontemporer ya bisa jadi kita sedang di sini tapi hatinya berselawat. Terus la ilaha illallah. Tidak harus di tempat yang sepi, tapi dimanapun kita tetap, karena tadi usul tadi di pertama tadi ya, selalu nyambung kepada Allah kita jujuran di mana aja, kita itu di mana. Jadi tempat sepi kalau kita justru mau meratapi nasib, meratapi nasib itu kan juga bukan karena dekat kepada Allah kan, justru terpilih kepada Allah itu ya. Iya. Baju gampang camping ya, ini sufi yang lama ya juga seperti itu gitu ya. Tapi tadi bukan menghindari dunia, tapi tidak mencintai dunia. Pak Yai sekarang itu kayaknya rata-rata kaya gitu ya. Tapi jangan anggap itu bukan sufi, tidak ada lagi sufi sekarang. Ya belum tentu, orang tasawuf sufi itu tidak ada yang tahu kecuali dia dan Tuhan gitu kan. Bisa jadi kekayaannya itu dipakai untuk berderma ya. Mobilnya itu memang mungkin itu bagian kecil dari hartanya gitu. Konon saya dengar dari ceramahnya dari Abdul Wahab itu Mustamar ya, PWNU Marzuki Mustamar. Itu kan jujur jadi wafat, itu uangnya 2 miliar atau berapa miliar ya? Yang dititipkan ke beliau, jangan dibuka ketika kecuali ketika wafat. 2 miliar atau 20 miliar saya lupa. Mungkin dia bisa dicek di situ. Ternyata itu sudah di situ tertulis nama orang-orang yang berhak untuk mendapatkan itu di Pasuruan, itu dilakukan. Nah ini kaya tapi kayanya tidak di hati tadi itu mau disebut. Iya. Kita kadang zakat aja dihitung-hitung. Infak ya, padahal uang yang atau harta yang sebenarnya yang kita bawa itu ya yang kita sedekahkan. Ini maklum masih ada Jumatan dari bau Jumatan. Harta yang kita bawa yang disedekahkan itu tadi. Yang lain itu akan ditinggalkan dipakai anak cucu kita. Kemudian menghindari rasionalitas, tapi bahkan katanya sufi itu membuat kemunduran, karena tidak mau kompetitif. Ya enggak juga. Justru kalau kita buat majalah ini tadi untuk poin atau untuk PR tadi itu kan tujuannya hanya untuk itu. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, harusnya lebih baik dari ini. Karena dilihat oleh Allah, yang melihat Allah. Jadi kalau pikiran usul terus, bukan tidak kompetitif. Harusnya dia lebih kompetitif. Kalau kita buat makalah untuk dosen, yaitu seperti ini mungkin jadinya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, harusnya lebih baik dari ini. Karena yang lihat Allah, bukan dosen lagi. Harusnya seperti itu. Jadi ini tidak menghindari kompetisi tadi, rasionalitas dan lain sebagainya. Karena niatan lillahi ta'ala itu bukan orang yang mengalah terus, tidak. Tapi itu hanya kehendak bahwa tujuan kita itu, karena alasan kita itu karena atas tadi. Kemudian yang falsafi ini yang juga masalah di tasawuf, walaupun kita bisa diskusikan. Nah, yang tasawuf yang positif ini yang
paradigma baru ya. Saya sebut paradigma karena eh, tasawuf itu sudah ada. Tapi cara pandang kita seperti apa, yang klasik dan atau yang positif ini ya, itu tergantung paradigma kita. Karena tasawufnya memang sudah ada. Dan orang yang berpikiran klasik itu masih ada sampai sekarang tidak. Dan tasawuf yang positif ini sebenarnya banyak sih sekarang. Apa? Ada tasawuf underground, ada sufi kota, Muhammad Sofyan Syukur itu punya tasawuf kontekstual, tasawuf kontemporer dan lain sebagainya itu sudah apa? Ya tasawufnya barang lama itu sudah. Cuma ini paradigma aja cara melihat tasawuf agar tidak salah dalam memaknai tasawuf. Karena contohnya Nabi gitu ya. Nabi itu yaitu tadi tidak sholat terus, tidak ibadah terus, tapi ada istirahatnya, menikah juga dan seterusnya. Jadi tidak cuma baik kepada Allah ya, tapi juga baik kepada makhluk Allah dan alam ini. Kenapa seperti itu ya? Karena untuk baik kepada Allah kan Allah juga menyuruh untuk baik kepada Allah. Baharal kata bikin karyawan dari mata kata bikin mata dan seterusnya. Walau substitusi ibadah Ismailha dengan merusak bumi sudah diperbaiki dan seterusnya. Nah jadi itu ya yang dasar positif. Kemudian kita dengarkan dulu. Karena kalau saya tasawufnya yang ini bisa dikodok. Jawabnya bisa dikodok. Tapi tidak apa-apa. Ada waktu kan, jawab aja. Mati. Oke, kita lanjut ya. Jadi tasawuf positif itu tasawuf disampaikan dengan metode cinta dan kasih. Jadi misalkan ada orang bermasalah atau di tasawuf underground itu orang-orangnya bertato dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, oh itu nggak bisa, itu 80 tahun kamu akan disiksa dan lain sebagainya kan gitu ya kalau dia. Jadi kita sudah ngejudge dulu. Tapi karena cinta dan kasih, ya sudahlah. Mari kita beribadah kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan bersama. Mau diterima atau tidak itu urusan Tuhan, bukan urusan kita gitu ya. Nah ini jadi lebih terbuka kepada siapapun ya, kelas apapun ya, termasuk yang kelas-kelas seperti itu juga bisa dirangkul. Kalau tidak, kita tidak akan orang yang baik itu akan selalu jauh dari orang yang tidak baik ya. Makanya kemudian ada Gus Mi yang berdakwah di tempat-tempat
itu gitu ya. Karena kalau enggak para kiai itu ya hanya di masjid-masjid dan tidak tahu yang itu juga perlu diajak juga sebenarnya. Meskipun cara mengajaknya mungkin tidak langsung, karena tasawuf itu memang nggak langsung ya, kadang pakai pendekatan yang dia pakai hati ya. Jadi saya pernah ada Habib itu pernah main ke rumah Habib. Habib itu ada teman juga yang kurang lah, agak nakal. Jadi pas ini Habibnya bilang saya mau sholat dulu ya, tidak diajak untuk berjamaah. Tapi lama kelamaan sering ini saya kok nggak enak ya ke Habib, akhirnya dia ikut sendiri. Sama seperti mungkin Gusmi tidak langsung itu gitu ya, tapi ada pendekatan-pendekatannya seperti itu. Ya, tadi pakai cinta dan kasih itu agar para yang baik itu juga dekat kepada yang tidak ini. Kemudian insan kamil sebagai wujud multidimensi. Insan kamil ini contohnya Nabi ya. Jadi kita melihat tasawufnya itu juga tasawuf seperti Nabi ya. Nabi itu kaya loh. Ketika mau menikah dengan Siti Aisyah itu maharnya banyak loh. Untanya iya. Jadi bukan orang tidak punya. Walaupun tidurnya di pelepah kurma yang kamarnya itu di sebelah masjid itu hanya ya tidak, kalau katanya Ustadz Somad itu 2 meteran ya. Jadi kalau Siti Aisyah lonjoran itu enggak sudah nyentuh ke temboknya, ke pelepahnya ya, ke batas dindingnya. Tapi hartanya banyak Nabi itu. Dan Nabi sudah tahu mau buka puasa, lalu didatangi sahabat yang nggak punya makanan, malah kurmanya dikasihkan, yang itu kurma untuk berbuka gitu ya. Ya ini karena peduli tadi ya. Nah jadi sosial juga ya. Berarti bukan Nabi tidak mencontohkan selalu uzlah terus. Kalau uzlah terus kita tidak bisa diskusi, karena kalau uzlah itu yang baik, maka yang berdiskusi, yang bekerja ini menjadi nomor 2 kan, menjadi tidak baik gitu kan. Padahal Nabi sudah mengatakan, bersabda ya, kullu amalin yubda'u bi bismillah fahuwa ibadah. Semua perbuatan yang dimulai dengan bismillah maka itu disebut ibadah. Rutinitas kita mau bekerja, mau bahkan ke kamar mandi, mau tidur ya, bismillahirrahmanirrahim, saya mau tidur, itu ya dihitung ibadah. Kita mau belajar ke sini ini juga ibadah. Sama seperti kelas-kelas uzlahnya inilah. Jadi seperti itu. Jadi kita nyontoh tasawufnya itu tasawuf seperti Nabi itu gitu ya. Nah, bahkan Nabi itu bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah ya. Fi sabilillah ini kalau mati syahid ya. Jadi kalau para teroris itu kemantennya harus dengan bom bunuh diri, kita dengan ilmu aja lah. Iya. Iya. Ya, itu keutamaan ilmu saya kira sangat banyak sekali hadis-hadisnya ya. Nah, kemudian dunia dalam eskatologi Islam ya. Hidup di dunia ini adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah agar akhiratnya bagus juga ya. Jadi bukan kita mikiri tadi ibadahnya selalu sholat aja karena dianggap itu aja yang berhubungan dengan akhirat. Padahal membantu orang tidak mampu, ngasih makan, dia lalu berdoa kepada Allah, itu mungkin lebih ampuh daripada sholat kita yang kadang tidak terlalu khusyuk gitu ya. Dan seterusnya itu. Nah itu jadi hidup di dunia ini bagian dari akhirat juga gitu ya. Jadi bersosial tadi itu juga penting karena itu bagian dari akhirat. Bukan ibadah itu yang disebut ibadah bukan ibadah mahdoh aja, bukan dulu yang sholat seperti itu, tapi yang lain pun yang kita mulai dengan basmalah ya itu juga ibadah. Menyenangkan orang, at-tabasyumu sunnatun, senyum itu adalah ada pahalanya ya, dan seterusnya ya, itu bahkan cuma senyum gitu kan. Nah, hikmah sebagai alternatif sufisme anti-intelektual ya itu tadi sudah dijelaskan. Alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Nah, akhlak sebagai objek tasawuf ini juga. Jadi yang tentunya yang tasawuf yang karena tasawuf itu tadi yang individualis tadi ya. Pokoknya hubungan dia dengan Allah aja yang dipikirkan. Tidak tahu gimana baiknya hubungan dengan
manusia sesama atau makhluk Allah yang lain. Nah, itu yang menjadi masalah. Dekat kepada Allah tapi tidak baik kepada sesama. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, tasawuf yang positif seperti ini ya, atau tasawuf modern, tasawuf kontekstual, tasawuf modern itu punya Hamka ya, dan seterusnya ya. Tasawuf-tasawuf yang sudah tidak tasawuf seperti di tasawuf klasik ini tadi, nah itu yang bisa menjadi solusi bagi bagi orang-orang modern ya. Yang terpenting juga lillahi ta'ala tadi itu ya, kholis karena Allah, murni karena Allah itu tadi, itu bukan kemudian membuat kita tidak berpacu, tidak semangat ya, tapi ketika ngomong lillahi ta'ala itu harusnya lebih semangat. Karena Allah itu kalau kita bisa menyadari bahwa Allah itu mengawasi kita, ketika ngomong lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, ya harusnya menunjukkan sikap-sikap yang benar-benar karena Allah gitu ya, benar-benar dekat ya. Tadi saya contohkan juga yang membuat makalah karena dosen itu biasa ya seperti itu, bagus gitu ya. Tapi kalau benar-benar karena Allah, benar-benar lillahi ta'ala, harusnya jauh lebih bagus daripada itu. Kuliah, belajar ya juga seperti itu ya. Apapun, kalau selalu wusul kepada Allah, maka harusnya selalu maksimal. Karena yang ngontrol bukan orang tua yang tidak bisa kelihatan dari balik tembok ini udah nggak tahu. Tapi yang ngontrol Allah mesti harusnya lebih maksimal seperti itu. Materi adalah media untuk taqarrub ila Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwa harta boleh di saku tapi tidak di hati ya. Zuhud bukan menghindari tapi merasa tidak membutuhkan dunia. Ini ada hadis juga khairun nas anfa'uhum linnas ya, yang bahwa kita yang berguna bagi orang lain, nah itu lebih penting ya. Katanya Nabi, orang yang paling utama itu yang paling bermanfaat kepada yang lain. Mungkin nulis nulis majalah yang bisa dibaca orang ya, menjadi manfaat kan. Iya, yang kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Komitmen ya. Berarti janjinya kita kepada Allah kan, bukan kepada waduh, berat ini. Oke, jadi itu tadi. Nah, ini juga tasawuf positif tadi itu ingin memadukan bahwa di bertasawuf itu juga harus ada syariahnya ya. Karena kalau tasawuf saja itu bisa masalah juga ya. Terserah, pokoknya yang saya pikirkan Allah aja, itu orang menjadi masalah juga ya. Makanya ketemu dengan ulama yang jazab dan lain sebagainya. Tapi itu masalahnya kalau kita menurut kita. Tapi sebenarnya karena dia sudah mungkin ngerasa nyaman dengan posisi itu, ya itu nggak jadi soal ya. Maksud saya ini kalau kita hubungkan dengan orang modern yang bekerja dan lain sebagainya. Kalau yang ulama-ulama yang sudah memang mau menyepi karena memang sudah nyamannya di situ ya tidak masalah bagi mereka yang mau seperti itu ya. Karena iya, karena kalau kita pernah makan tempe lalu habis itu makan ayam, ketika ditanyain mau pilih yang mana, mesti milihnya yang ayam. Ini sudah pernah merasakan nyaman dekat dengan Allah, akhirnya kan mau dekat terus ya. Jadi mungkin yang bergaul sama Mas Doni sudah nggak penting lagi gitu kan, bergaulnya dengan Tuhan terus ini. Walaupun menurut orang itu kok menyepi terus ya, tapi ya bagi dirinya itu kenyamanan ya tidak masalah. Walaupun bagi orang modern itu ya karena harus bekerja, anaknya harus ditanggung jawabnya gimana, istrinya gimana gitu kan. Nah itu juga karena contohnya Nabi gitu ya, itu menjadi. Tapi kalau orang memang sudah nyamannya di situ, ya karena ini tasawuf yang memang mau dekat kepada Allah, namanya dekat itu harus tahu yang disuka dan tidak disuka Allah itu tadi, ya tanggung jawab kepada keluarganya juga harus dipikirkan, harus ini. Kalau enggak ya ceraikan keluargamu, hidup sendiri dekat dengan Allah itu tadi. Gitu. Nah, itu mungkin pilihannya seperti itu, karena dia sudah tidak punya tanggung jawab. Tapi kalau ada keluarga dan anak, ya yang bagus ya
harus memikirkan keluarga dan anaknya itu tadi, karena contohnya adalah Nabi seperti itu. Jadi harus dipadukan antara fikih dan tasawufnya itu tadi. Kan fikih juga terlalu fikih, tidak ada tasawufnya, orang akhirnya sholat ya cuma duduk berdiri aja, tidak ada penghayatan, tidak ada. Akhirnya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar itu nggak kesentuh karena nggak ada ininya. Padahal sudah menyerahkan dirinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah ada lillahi lagi ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada tawaran bekerja harus lepas jilbab, padahal jilbab bagi dia adalah keyakinannya harus dipakai. Memang mungkin ada orang yang tidak pakai jilbab tidak masalah gitu ya. Tapi ini kan bertentangan dengan dirinya. Ini kebetulan orang yang meyakini bahwa jilbab itu harus bagi perempuan misalkan itu. Lalu karena ada tawaran bekerja harus lepas jilbab, dia lepaskan. Padahal sudah di sholatnya lillahi ta'ala tadi itu. Atau korupsi dan lain sebagainya. Karena menganggap kaya itu mungkin melalui harus menipu orang, harus korupsi tadi, markup dana dan lain sebagainya. Nah, itu kan karena lillahi ta'alanya nggak ketemu tadi. Nah, sholati wa nusuki. Akhirnya dia sholat, tapi maksiat juga jalan, ya, juga memusuhi orang, dengki, menyakiti orang dan sebagainya. Sholatnya iya, itunya juga iya. Karena sholatnya enggak ini. Seharusnya inna sholati wa nusuki tadi inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar itu orang yang sudah sholat harusnya mampu tertegur oleh sholatnya dia gitu ya. Jadi agar tidak melakukan kemungkaran lagi. Oke, saya kira ini terlalu panjang kalau kita bahas ini ya. Sudah jalan tengah ini dan ya, saya kira itu mungkin paparan diskusi kita tentang tasawuf positif ini ya. Jadi tasawuf positif itu adalah sebuah paradigma baru ya, atau cara pandang mengenai tasawuf yang kalau di klasik itu tasawuf dianggap sebagai ajaran yang individualis ya, harus pokoknya kedekatan di kita kepada Allah. Nah, tasawuf positif mengajarkan bahwa dekat kepada Allah ya, tapi ke manusia yang lain juga harus baik, ke alam juga bahkan harus yang baik. Al-Ghazali itu menganggap bahwa alam ini ya dia punya ruh. Ya. Jadi kalau pohon ditebang itu sebenarnya juga merasa sakit ya. Di penelitian juga ada, cuma suaranya berapa desibel gitu katanya yang tidak terdengar oleh kita gitu kan. Jadi kalau kita tahu bahwa dia punya ruh, merasa sakit juga kalau ditebang ini ya dikurangilah menebangnya biar tidak menebang sembarangan gitu. Menebang pohon untuk dibuat kursi dan lain sebagainya ini kan memang juga dipakai untuk kita, tapi kan kita tidak membazirkannya. Ayamnya juga sakit ketika disembelih, tapi kalau kita makan kan tidak masalah. Tapi penebangan sembarangan yang murni hanya untuk rasionalitas keuangan tadi itu ya, yang dipakai rasio aja, pokoknya saya secara undang-undang sudah ini, akhirnya ditebang sembarangan, ini alamnya yang rusak. Nah itu yang tidak sosial tadi, tasawuf sosialnya juga harus jalan gitu ya. Nah itulah paradigma tasawuf positif ini ya. Jadi orang yang bekerja juga bisa disebut uslah, yang penting hasilnya selalu usul kepada Allah. Walaupun di tempat ramai tapi dia merasa sepi, merasa bersama Tuhan. Tetap dikit-dikit di hatinya itu ada tetap la ilaha illallah, sholawatan, ya, pikiran yang lain sebagainya. Itu mungkin pemantik dari saya tentang tasawuf positif ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau kita sangat menarik dan saya bahasa kalbu saya mengatakan indahnya hidup ya. Kalau adanya pikiran kita di situ dengan harapan kita tahu atau bahasa hari ini yang populer adalah manusia teologi. Ya, artinya manusia. Jadi yang sifat keilahian itu ada di dalam kita sebenarnya. Ya, tapi itu kan memang eksternal kita di luar manusia. Jadi kan realitas bermacam-macam. Jadi kadang merespon. Itu yang patut kita gelisahkan apalagi hari-hari ini. Bicara soal orang itu misalkan itu ada ruh. Yang kita sembarang alam segala
konservasi alam. Ya, lingkungan itu sebenarnya kan mereka itu sebenarnya walaupun satu rasional banyak kan orang-orang sosial dia nggak terlalu kita tahu tapi punya kesadaran instrumental, kesadaran bahwa hidup itu ya kita itu bukan hanya subjek, kita sendiri optimum menjadi objek, tapi yang diciptakan ini adalah subjek yang sama-sama enggak juga, tapi manusia itu kadang-kadang yang itu ya karena faktor kalau kita kan sudah jelas memang sudah bagaimana. Cuman yang menjadi kesulitan itu begini ya, jadi kalau saya pribadi bertasawuf itu yang masih merasakan bahwa kalau mandiri dibanding dengan orang yang juga itu bagaimana kan nanti bisa mungkin jadi kita itu kalau mau jadi ekspor ya kan masih ada pendamping masyarakat. Jadi kita rohani kita itu kalau dicari sendiri dengan yang didampingi itu ada perbedaan. Dan mungkin teman-teman juga menambahi pertanyaan apa itu sebentar saya. Jadi kan Islam itu sebenarnya tidak mempercayai iman dan menjalankan Islam kita. Di situ aja, itu simpan aja, karena sholat aja nggak bisa mati. Nah, padahal Nabi itu sudah mengajarkan perubahan sekarang ya, yang patutkan menganggap apa itu kita itu kan gitu ya. Apa itu? Nah, itu kan apalagi dia narasi di media itu untuk itu apa itu? Dolalah itu benar ya. Nah, itu kan orang yang awam itu berarti Islam itu ya yang Islam yang normal gitu. Sedangkan di sana saya lihat asal pembukuan kan ya, yang di Jakarta itu yang mereka merangkul anak kembali pulang, kembali pulang gitu. Kembali ke manusia yang akan bagaimana sih manusia yang menyertakan yang itu teomorfis ada kehilangan ya dia manusia ya saya melihat mereka maksudnya ideal teomorfisme ya mana teomorfis itu yang dimaksud manusia ada unsur ilahi dan dia sadar gitu bukan masalah saya memahami manusia itu harus teomorfis ya orang itu menilai itu manusia itu ada dimensi gitu ada dimensi ilahi, ada dimensi malaikat, bahkan ya kalau Iblis pun ada itu, tinggal memilih gitu. Dan kalau kata itu, dia yang termorfis itu yang ada dimensi, tapi beraktual menjadi sebuah gerakan sosial. Nah, makanya kalau bahasa ini sangat kerennya ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain itu sedikit. Ya, sudah saya tulis ya. Ya, ini diskusinya yang menarik ya. Ini apa? Jadi kalau dalam konteks keislaman ada etik atau maksiatnya mengembangkan mengangkat bahwa individu akan ditarik konsep masalah itu mengandalkan sesuatu yang manusia yang bisa menjadi merasa aman itu ya artinya ada yang kehilangan gitu tapi itu jadi problematik jika dibawa ke masyarakat bahwa konsep keilahian atau ketuhanan itu bisa berubah tidak lagi tentang zat yang mengikuti aku dan jadi saya mau buat konsep tentang dan masalah dari ini ada Tuhan. Tuhan ini kan sesuatu yang membuat manusia aman dan saya pikir masyarakat itu bertakaluk juga dengan ya tadi takaluknya takaluk yang menerangkan mereka adalah uang atau uang ini sudah menjadi kalau istilahnya itu teknis sesuatu yang diduga artinya konsep Tuhan yang dilatih tadi berbeda dengan ini
Kalau maksudnya kan bukan sosial Pak, bukan sosial, memahami manusia. Teomorfis itu ya otentik Pak. Itu tadi otentik kan. Otentik tadi. Kalau orang lo tidak bisa, saya lo ya. Kita namanya apa namanya bawaan tadi ya. Dia kan beres, apa yang otentik adalah yang mampu nggak pakai tidak ada. Kalau enggak, jadi akan bisa diterima itu adalah keagamaan itu orang otentik yang memahami adalah ada. Kita lihat masyarakat sekarang ya, bahkan ada yang tadi tak tahu lebih kedua jadi orang kerja bikinnya uang tidak kenal itu kan bisa tidak tahu itu orang dia anti sosial merupakan institusi demokrasi. Ini kan jadi problem apa namanya yang konflik sekarang. Namun jangan tawaran kita tentang tasawuf yang sifatnya keindahan ini bukan lagi, tidak kontekstual, tidak berlaku. Itu hanya berlaku ketika orang-orang dalam masa depresi. Dan artinya orang yang depresi itu nanti maju menjadi sesuatu yang saya pegang sama ini merupakan kebutuhan. Tapi bagi orang-orang yang terpusat mengumpulkan rumah, maka tenang. Jadi mungkin dia nggak pernah bisa ke wihara, ke masjid ya. Tapi karena tahunya banyak, dia masih tenang. Ya. Karena mereka ini merasa ada sesuatu di dalam mereka yang membuat kita tenang dan bisa menjadikan dia itu tadi. Kalau saya masuk itu kan problemnya realitas. Manusia itu ketika dia memahami bahwa tugas kita adalah realitas. Kalau dia memang percaya, ya kalau sudah realitas itu sudah ada, kadang-kadang kalau saya mengatakan realitas yang terjadi yang tetapi bukan realitas yang seperti uang, seperti mobil, kita mengikuti tokoh-tokoh apa namanya kan benar itu dulu ya. Tapi coba kita beralih ke tokoh-tokoh yang materialis. Misalnya, biar itu karena akan lebih tenang sekali memang dan itu saya itu karena sifatnya subjektif sekali ya. Barangkali yang kita tawarkan ini tidak bisa masuk dibandingkan dengan orang kalau dia jangan-jangan itu ini masih tidak otentik dalam konteks ketika dia merasa apa namanya tidak jangan-jangan orang yang lari kita tahu itu adalah orang-orang yang salah dalam beragama. Ya mulai jadi saya ini membantu infeksi. Oke. Apa kita jawab dulu? Ada lagi? Itu sih buat dia untuk memotivasi. Harusnya kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, dia akan baik. Nah, kalau kita kalau ini saya paham. Kalau ini aku tak sekolah. Aku dia menggunakan ya konsep yang penyakit modern. Terus yang saya tanyakan konsep asal positif itu ada nggak di atau ini memang mungkin dari Pak karena ini asal positif kalau itu menandakan akan tak tahu tadi kan gitu ya. Kenapa kalau tidak tak tahu kalau kasih lawan kalau kita tahu plastik kenapa kita tahu kontemporer karena plastik kontemporer karena kontekstual dengan kontemporer terus tadi itu campur tak tahu ketika kita berselingkuh dengan dan jangan lagi ya apa terang
masih modern, belum Cosmo ini. Ya, ya. Jadi ya, model itu kan dulu akhirnya dari pencerahan atas kebenaran. Ketika model itu ilmu adalah panglima, gitu. Ternyata itu justru mendegradasikan moral manusia perang. Ternyata itu menciptakan manusia. Akhirnya mungkin model kembali lagi ke rasa. Kita juga harus ini. Nanti kan berarti nanti kita etika. Jadi kita Oke, kita lihat. Oke lah, kita lanjut ke romantis saja. Oke. Terlalu Ya. panjang provokasinya. Ya, Oke, lanjut. habis ini ya. Enggak nih Mas Produksi habis ini. Oke. Tadi yang pertama, mandiri dan pakai mursyid tadi itu. Memang lebih terarah kalau yang udah mursyid. Cuman kalau ikut mursyid itu ada thariqahnya biasanya. Kalau sudah thariqah ada baiat. Sebenarnya kalau mau tidak baiat itu tidak masalah sih. Apa ikut guru atau kiai yang jenengan mungkin anggap orang ini mantap. Maksudnya mantap itu kalau kita melihat sosok ini kok pasrah ke kemampuan perilaku. Pokoknya kayaknya cocok untuk dijadikan figur kira-kira gitu. Ya, lalu datang ke beliau, Pak Yai gimana ya mau dekat kepada Tuhan? Tolong bantu caranya. Oh begini Mas. Dan itu Pak Yai lain-lain. Kadang ada yang waktu di pondok saya itu pengalaman ini, kamu belajar sedekah sekarang. Jadi tiap hari dia sedekah, tidak punya uang dia bersedekah. Riadohnya di situ. Ya kemana saja. Ini langkah untuk dekat kepada Tuhan. Nah, ternyata ketika sudah bersedekah itu, lalu dia terlatih hatinya dengan sendirinya ya. Dari berbiasa sedekah tadi itu tidak terlalu butuh pada uang tadi. Jadi ketika sudah memberi, maka yang diberi itu sangat berterima kasih kepada kita. Perasaan terima kasihnya itu nggak bisa coba aja dengan kasih ke orang yang benar-benar nggak mampu. Saya mohon maaf karena saya harus ngomong ya. Tapi saya sering sekali keluar malam dengan istri yang lihat. Sampai anak saya itu sudah kalau melihat orang tua ini latihan, jadi sudah terbiasa. Nah, rasa ketika mereka terima kasih Pak ini. Walaupun dapat juga orang gila yang nggak mau, karena orang gila. Orang kadang menghindari orang gila, saya tidak, karena Tuhan. Jadi takdir dia yang gila pun, ya mesti ada maziahnya, ada keistimewaannya di situ. Minimal membuat saya bisa berterima kasih kepada Tuhan, saya diciptakan sempurna, tidak ada gangguan di jiwanya. Terus habis itu ya tadi ya, ketika memberi itu perasaannya itu aja sudah nanti habis ini itu mesti pengen memberi lagi dan bersedekah itu ada nyamannya. Teman saya itu juga nanti ketika sudah seperti itu nggak ngasih tiap hari itu nggak ngeluarin ini, sudah merasa ada yang kurang gitu ya. Karena katanya Al-Ghazali itu orang mau menjadikan perbuatan itu pertama langkahnya
ada Mainutopnya ya, ada tulisannya. Ada pembiasaan diri dulu. Setelah pembiasaan diri, khawatirun kulub, ada inspirasi ya. Saya mau naik bis atau naik motor, itu tergantung pada Mainutopnya, pembiasaan dirinya, kecenderungan watak. Kalau dia biasa naik motor, mesti dianya akan naik motor. Sehingga Mainutop ini turun lagi ke perbuatan, ke al-i'timad, hendak melakukan. Setelah saya hendak melakukan, jadi al-fi'lu perbuatan. Jadi tergantung pada pembiasaan dirinya itu tadi. Kalau dia biasa bersedekah, maka punya uang nggak punya uang, mesti akan ngeluarin uang. Karena dia sudah terbiasa memberi, bersedekah. Biasa kritis, akhirnya terlatih untuk kritis juga. Ya, orang biasa masak juga. Tapi kritis tidak masalah ya. Juga mencari cuan terus itu juga tidak masalah ya. Ini juga bersambung ke pertanyaan yang berikutnya. Karena Sayyidina Ali itu menyampaikan gimana itu? Bekerjalah gimana aja? Bekerjalah kayak seolah hidup selamanya ya. Karena kata isu abadan itu ya. Ikmal di dunia karena kata isu abadan, mali akhirat kita karena kata isu abadan itu ya. Iya. Umar bin Khattab ya? Iya, makanya ini tasawuf yang tadi itu masih tasawuf klasik. Ya. Ini yang positif atau yang modern atau yang apa lagi tadi yang banyak itu, yang kontemporer yang itu sudah berpikirnya sudah seperti ini, seperti yang Nabi contohkan gitu ya. Jadi Nabi sendiri ya hartanya kan banyak, tapi Nabi merasa tidak memiliki. Yang di beliau tetap puasa yang seterusnya, tidak uang yang banyak, kurma yang banyak itu tidak dimakan sebanyak-banyak itu tidak, tapi ada yang minta yang dikasihkan. Cuan itu tidak masalah. Saat bekerja berpikirlah seperti itu. Justru kalau bekerja kita mikiri ibadah jadi tidak. Mau sudah bekerja tuh besok mati. Hartanya mau dikemanain, ini nggak semangat. Sementara ketika sholat kemudian lagi mikiri pekerjaan yang begini dan seterusnya. Jadi pas bekerjalah maksimal, pas ibadahlah maksimal. Jadi mikiri uang tadi itu nggak jadi masalah. Orang yang kaya sekarang nggak banyak. Ya San Genjong itu katanya wali. Beliau ya kaya ya. Orang yang datang itu duitnya di keranjang gitu kan, itu tiap malam. Tapi duitnya beliau nggak pegang, nggak tahu lalu dikeluarkan lagi, tidak. Nah ini orang-orang yang sudah tidak mikiri dunia tadi itu, tidak membutuhkan kehidupannya sangat bersahaja, ya. Tidak kemudian. Tapi ketika butuh berpenampilan bagus, Saiful Rizal ketika dipanggil Presiden Soeharto tetap pakai jas seperti ini, menyesuaikan. Karena memang Nabi katanya hormati hormati tamumu ya. Kemudian laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yukrim, bukanlah bagian dari kami orang tidak sayang kepada anak miskin dan tidak menghormati kepada yang tua gitu kan. Nah, jadi menghargai orang juga dicontohkan oleh Nabi. Ya, termasuk tadi ketika dipanggil presiden ya kita hormati, kita hargai. Dengan caranya ikuti bajunya, protokolnya misalnya. Nah, jadi bertasawuf itu bukan lepas dari urusan materi. Kita cuma merubah pikiran bahwa materi ini bukan tujuannya. Materi ini media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu bukan akhirnya, tapi itu tujuan untuk itu media untuk dekat. Tidak beragama pun ya di Rusia itu bahkan yang beragama Kristen sekalipun di Belanda, di Jepang, tingkat eutanasianya kan tinggi. Eutanasia itu kan mati dengan indah. Datang ke dokter minta obat dosis tertentu biar mati. Masalahnya juga banyak ya. Karena terlalu rasional tadi itu ya, terlalu rasional. Hutang ini kok banyak sekali, ini kalau dipikir umur saya sudah 40, tapi tanggungan saya kok ratusan juta. Kayaknya nggak masuk akal kalau pekerjaan saya masih seperti ini. Karena udahlah mati aja, biar nggak ikut asuransi dulu misalkan ya. Pas mati nanti keluar ininya. Gitu.
Nah ini kan karena rasional tadi, selalu rasional. Padahal Allah bisa memberi rezeki dari sesuatu yang tidak dianukan. Jadi terlalu rasional juga masalah sebenarnya bagi orang modern, orang kosmo kayak orang. Iya. Umat itu kan produk rasional dari ilmu, tapi ketika dia digunakan untuk memusnahkan orang juga, maksudnya ya itu. Dan tadi itu masalah tasawufnya. Kalau yang tasawuf yang klasik itu, yang orang menganggap bahwa tasawuf itu harus beruzlah, harus digua dan begitu. Nah, itu yang Nabi tidak mencontohkan itu kok. Bahkan Nabi haji banyak sekali, banyak yang 4 kali. Padahal itu juga orang Mekah dan orang itu ya ibadahnya jangan terlalu di sana lah. Yang lain kita diniati dengan basmalah, semua perbuatan dimulai dengan basmalah itu adalah ibadah. Jadi banyak hal sebenarnya untuk ibadah. Nah, yang positif dan negatif tadi itu mungkin sama seperti modern dan kosmo ini tadi. Sekarang ini kan sudah abad kosmo kalau dilihat dari perkembangan itu. Pikiran modern, masih klasik itu masih ada. Jadi dan istilah positif ini mungkin karena efek positifnya mungkin ya. Ini penggagasnya adalah memang ada bukunya ini. Penggagasnya itu Haidar Bajir. Ada Sudirman Teba juga. Enggak, saya cuma mau kembali yang tadi. Memang kasus positif itu mungkin kalau hamka dulu. Modern. Ya, tapi modern ya, namanya modern. Artinya itu kan kalau di zaman positif itu mungkin yang tak tahu itu dari cara baca. Tapi itu pertanyaan Pak, yang menurut saya agak susah untuk mensinkronkan dengan orang rasional itu. Bagaimana? Kan itu kan punya basis epistemologi. Orang mengatakan epistemologi itu belum. Oke. Ya kan? Dan orang rasional yang ada tidak terlalu besar. Oke. Oke. Mungkin percayaannya kalau ada sesuatu yang baru percaya. Tapi faktanya memang begitu Pak. Maksudnya intuisi itu ada orang tak belum mengalami ini belum. Oke. Gitu. Iya. Maka itu orang itu yang bahagia Pak. Ya yang bisa ya. Nah itu kan yang bahagia itu. Itu ya dari sana tetap tempat gitu. Tapi kepentingannya rasional ya. Senang kan? Iya. Jadi yang ini tadi orang semangatnya memang melalui dari tadi. Nanti akan menghadir dengan diri. Persoalan kita persoalan tadi kok. Mungkin baru sekarang aja selebihnya sudah lupa dan nyampe pada momen ya itu nggak apa tapi besok mungkin sama dengan sakit hati ini kan ada di dalam tapi kan awan-awan itu terlalu berat makanya awan itu biasanya karena tapi lagi walaupun mungkin ada yang seperti susah biasa karena itu kalau beliau sudah tahu karena sudah mengatakan dalilnya kan jelas kan etimologi jelas layak rekuman itu dan mengarang mana orang yang tahu mungkin yang dengan begitu itu bahasa yang lebih tidak bisa ini sisi matamu yang kayak gini tidak ada sisi-sisi ini
maka jadi prosesnya nggak tahu. Persoalan ada orang yang berjusti itu namanya kebenaran. Karena ilmu itu memang ada ilmu sifati, ada ilmu yang diingatkan kita belajar itu. Karena memang ilmu yang diberikan. Salah satunya mungkin kita mengajarnya. Maka lima ulama para saya tahu bahwa ulama belajar mengajarkan Allah akan dikatakan saya pernah di dalam hadis mengajar jawab tiba-tiba ada Nah, ini dia cakap sama Allah ini. Bukan saya langsung saya jawab nggak tahu. Saya kurang tahu, jadi saya tahu. Bukan begitu, benar. Saya nggak mau bohong, saya takut. Ingatkan di depan saya sudah pertanyaan ini, saya akan tahu. Boleh tidak kan saya tunggu. Dia jangan tunggu. Coba teman-teman naik. Iya. ya itu ada ilmu yang kalau orang mau ke kamar minum akhirnya gimana cara mendapatkan ilmu motif yang paling kuat dari pikiran akhirnya kalau orang nggak sekolah nggak kerja Iya. kemudian ada masalah kan tapi dan tidak semuanya orang kayak gitu karena itu pemberian Allah dan orang kalau sudah mau pikiran untuk pintar dan itu kan nilai Allah tapi pintar dan itu untuk pintar Ada dikit. Maria. Oh iya. Dia tahu itu. Kami dia akan membelah. Ya. Saya tertarik dengan apa yang diuraikan sama beliau ini terkait bahwa di tasawuf modern, tasawuf positif ya, tasawuf modern kalau modern bahasa, kita tasawuf positif itu mereka yang masuk ke sana ke wilayah itu cenderung tadi orang-orang yang kalah dalam persaingan dalam segi mungkin ekonomi itu salah satunya itu ya. Kemudian dari apa namanya, kalau yang klasik itu bersifat eskatologi, kalau yang positif ini kan cenderung berimbang walaupun tujuannya sama, makmur Allah itu ya. Tapi persoalannya adalah di dalam tasawuf sendiri kan bermacam-macam teori, metode maupun konsep-konsep yang diusung untuk makmur Allah. Misalnya tadi ada yang menggunakan taholi, tahali, dan tajali sampai tajali, ada yang menggunakan konsep ma'rifah, ada yang menggunakan konsep mahabbah seperti siapa tadi Rabi al-Adawiyah, ada yang menggunakan hulul, misalnya yang Gunung al-Misri itu ya. Kemudian ada yang menggunakan wahdatul wujud atau wahdatul syuhud kayak Al-Halaj dan seterusnya ya. Ini kan berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Puncaknya itu sebenarnya yang benar semuanya benar mungkin ya, tapi saya nggak tahu kebenaran yang sebenar-benarnya benar. Hakikatul apa kosong. Jatuhnya tetap satu. Nanti kalau kita bahas tentang ateisme, deisme, panteisme, monoteisme dan sebagainya itu nanti sudah lain ya. Bahwa posisi Tuhan itu di mana? Bukan. Biasanya orang semacam ini kan ingin menjadikan dirinya sebagai insan tauhid. Tapi kadang tadi minan nuri lagi mati bisa tersesat di dalam yang terang. Nah, yang saya khawatirkan juga malah dulu sesat dan menyesatkan. Kayak misalnya tadi ya, dari segi konsep juga kan ada kita bisa beramai-ramai bareng-bareng lewat jalan jalur toreko. Ada cara individual lewat jalur tasawuf. Tadi ada misalnya melalui uzlah maupun keluar gitu ya, keluar uzlah, tapi juga kan lewatnya itu. Enaknya yang bareng-bareng itu. Nah,
Kemudian secara prinsipil ini, itu kan ada 3 itu. Ada yang akhlaki juga kan. Kemudian falsafi dan sunni. Nah, ini kan sangat-sangat berbeda. Satu sama lain saling menyerang. Mengaku dirinya yang paling benar. Yang paling benar di antara ketiga ini. Akhlaki, falsafi, maupun sunni itu. Nah, terus sebenarnya siapa yang benar? Iya. Kalau mengaku paling benar itu sepertinya itu bawaan di sini. Kalau metodologi memang bukan ulama sekali ya. Iya. Anda tidak bisa membedakan dari sini saya. Ini unta. Kalau mau tahu kita, kalau metodologi kan tidak sama sekali tapi di masa itu sebenarnya kita harus membedakan orang yang suci ada sebelum sejarah ada antropolog, ada penelitian yang membagi-bagi ya laki-laki itu bukan mudah tapi kalau saya lihat yang ada awal itu ini memang apa jadi Muhammad Al-Ghazali bukan lelaki itu penulis di bawah hanya dikelompokkan ini ada kelompok yang paling tinggi yang paling tinggi dan sesuai dengan kelas bukan dengan apa ini ada kelompok tertentu yang pemikirannya itu ada pengalaman filsafatnya sebelumnya selain apa terkait apa begitu ada kelompoknya yang punya ini ada itu ini mengelompokkan penulis sejarah tasawuf yang membuat tapi kalau punya sendiri ya saya sebagai misalkan seorang Kristen kan nggak mikir itu pokoknya seperti bagi saya mendekat kepada jadi saya tidak kepada Allah mungkin saya nggak melihat kami itu di makom asal kami itu di kelompok asal seperti ini karena saya mungkin dalam kualitas kedekatan saya sama seperti apa jadi ini pengelompokan ini tergantung isi kelompoknya menulis sejarah Indonesiaan atau menulis berdasarkan presiden tujuh masa dari ada yang menuliskan mungkin dari kelompok dari paling siapa paling banyak mengganti wakil sampai kurang menulisnya kayak tidak ada atau dari ini kan ada jadi seperti itu ya ada kelompok dari yang dia kalau terjadi oleh itu yang dia butuh tapi juga bukan orang pemimpin yang baru tidak seperti itu dia menuliskan sejarah lalu diikuti oleh orang berikutnya lalu kita dibuat karena orang terjadi itu ada seni satunya tapi orang berikutnya menulisnya dengan dua ini kan yang karena kan pasti itu ada syukur ada keinginan ada syukur yang melihat persatuan dan kemudian Musyahadah. kalau ada itu yang dikembangkan oleh Imam itu juga memang ini ekspektasinya sama dengan ekspektasi manusia dan Tuhan kita kalau melihat tembok itu Tuhan juga melihat tangga itu Tuhan juga karena mas tangga ternyata tembok ini diciptakan oleh manusia yang manusia itu diciptakan oleh Allah secara tidak langsung ada hubungannya juga karena kalau buat tembok itu berbeda dengan masa itu
Kalau saya kayak gini, itu mah kondisi yang dimana jadi ketika jadi manusia ini kita jadi alam ini kita harus menggunakan jangan hina kalau kita menggunakan alam manusia yang untuk laki-laki itu sama dengan penggunaan karena itu adalah bagian keturunan juga. Jadi pada tubuh itu seperti berapa sistem manusia dan nah kalau yang pada itu hanya sudah saya adalah itu rahasia dari semua yang manfaat, tapi Anda bukan manfaat, Anda tidak manfaat itu. Saya berjalan berarti belum menyatu, katanya tidak. Tapi kalau yang murid menyatu apa belum apa ini tidak menyatu. Kalau memang menyatu, jadi kategorian sedikit ya Pak, terkait dengan realitas dunia modern ya, di mana ada muncul organisasi atau kelompok tasawuf ya, atau tasawuf underground. Saya kira itu adalah bagian dari moral elit, jadi kepanikan moral yang melanda di mana budaya pop ya, barat gitu kan, terutama di kalangan remaja itu kan sangat keras pengaruhnya. Kemudian dan ada kepanikan moral di mana anak-anak ini harus dipisahkan atau harus dijauhkan dari budaya barat itu. Kemudian muncullah tandingan semacam budaya pop Islam, di mana misalnya ya kita ada konser, ada apa, tetapi yang semuanya menggunakan simbol-simbol Islam. Misalnya ya ada kan yang penyanyi dari Bandung itu misalnya grup ya rock ya, tiga rock kayak gitu, artinya kan iya. Nah artinya kemudian di tempat-tempat lain misalnya ada fashion show misalnya dengan simbol-simbol yang atribut Islam gitu ya, dan itu saya kira adalah bagian dari upaya mengembalikan bagaimana ada kepanikan moral agar anak-anak muda ini tidak terjerumus ke dalam budaya barat, sehingga itu harus diberi bagaimana tasawuf ya, kedekatan, kembalikan dekat pada Tuhan, tetapi dengan masih menurut saya adalah masih sebatas simbol, jadi wujud betul. Jadi seakan-akan itu hanya sebagai menyatakan eksistensi bahwa Islam itu seperti ini perwujudannya begitu. Nah kemudian itu juga ditopang dengan misalnya di sekolah dari dulu, misalnya dari saya SMA itu ada rakis dan lain sebagainya, itu kan sudah bagaimana membentuk anak-anak muda yang Islami begitu ya, dengan tanda kutip, nah entah apa, bahkan di pergaulan terbiasa dengan bahasa ukti begitu kan, nah antum ya ilaliko kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Nah bahkan itu sudah di medsos misalnya dikit-dikit dikit-dikit tabarakallah ya kayak gitu akhirnya menjadi semacam gaya hidup untuk sekedar itu gitu. Nah tasawuf positif itu sebetulnya sampai nggak tawarannya untuk melihat persoalan-persoalan itu, apakah tasawuf positif ini bisa masuk ke dalam ranah itu, sehingga yang demikian itu tidak hanya sebagai ekspresi permukaan, tetapi masuk ke dalam eksistensi gitu. Ya, jadi kita tahu lagi salah satu akhirnya ketika seperti itu maka terbuka terhadap inovasi.
untuk dekat kepada Allah tidak harus di depan institusi, itu kata langsung. Dan ini untuk mengajak para muda begitu, kalau memang bisa mewarnai dengan suasana Islam atau kita satu poin ya, satu poin yang sudah pada dijualin yang ada masalah. Jadi yang terkait ini terbuka. Bahkan yang ada dua tadi itu kita tidak bisa orang satu itu yang ditolak. Kalau itu enggak kami kelompok yang padahal itu masuk tidak mahal ya. Dan itu sekarang sudah ada tapi bahkan kalau bakti sosial kan, satu yang ya bakti sosial itu sudah mendekat ya. Dulu kan sekarang sudah bisa dilakukan. sekarang pakai laser. Enggak lu. Bukan musuh ya, guri. Tapi begini, tapi jangan berhenti di situ. Sama seperti lakukan satu sikap, jangan berhenti di sana. Karena tujuannya memang dekat kepada Allah. Yang dekat kepada Allah itu memang juga tidak ada ujungnya. Yang paling siapapun paling dekat, tetap mau terus berdekat di sana itu sesuatu yang dalam ukurnya harus berkelanjutan terus gitu ya. Tidak ketika sudah sampai di puncak lalu dia diam atau bahkan tidak melakukan apa-apa. Tidak, tapi perasaan di puncak ini justru harus merasa nyaman di puncak akan membuat dia nyaman di puncak itu tadi. Nah, ketika berproses itu, nah itu jalan yang lihatnya. Karena godaan-godaan misalkan orang yang berproses itu bisa, ya. Tapi itu jihad di situ, itu komat dan keseriusannya. Ketika mau membumbui kok dengan mencairkan tadi, keseriusannya seperti apa gitu kan? Kalau tidak jelas maka mungkin lebih banyak koknya daripada Islamnya tadi. Nuansanya jadi tidak kelihatan, jadi akhirnya malah merusak Islamnya. Tapi apapun itu, walaupun orang menganggap ini malah merusak, dia nyatakan kan mau mengajak orang ini. Biarlah orang menganggap seperti apa. Kita lihat hasilnya nanti. Sama seperti Gusmi dan lain sebagainya. Ada yang minta mohon, tapi Gusmi mungkin memang punya niatan yang bukan materi, bukan gak ada kerjaan atau apa, tapi memang merasa orang-orang yang di pelaturan itu diberikan pengajian, diberikan ini. Walaupun orang menilainya negatif, tapi ya tidak. Ada yang positif juga yang menilainya. Jadi beliau tidak menunjukkan yang negatif, ya, beliau menunjukkan yang positif. Yang penting tadi tidak di akhir itu ya, tidak menganggap bahwa itu adalah akhir dari proses, tapi akhirnya itu harus dekat kepada Allah. Tujuannya itu harus tawadhu dengan Allah. Mungkin terakhir Pak Doni. Menarik ini Pak Farid. Saya tertarik dengan Pak Ranggi terkait komodifikasi. Jadi kita itu sebenarnya klarifikasi itu karena adanya sebuah kekalahan, ya, kekalahan tadi. Sehingga ketika kita masuk ke situ untuk mencari ketenangan, dimunculkanlah sebuah refleksi dengan berbagai bentuk yang istilahnya itu arahnya adalah untuk mencari sebuah ketenangan. Kalau dalam Jawa itu ada namanya ning. Kita ning itu berarti merenung untuk mencari sebuah ketenangan. Tapi saat ini komodifikasi itu dibentuk dalam sebuah bentuk sholawat, bentuk sebuah lagu yang istilahnya itu banyak sekali sebenarnya sebuah media. Contoh sholawat yang sebenarnya muncul di setiap pengajian saya keselawatan ya, kayak Sukih Bondo, Sukih Meri. Akhirnya materi lagi dia. Ya, materi lagi. Ningnya itu karena ada kekalahan. Gimana? Coba. Jadi begini, kalau kalah kalah ya. Saya kira itu tidak seperti itu. Yeah. Jadi kita lihat untuk masa. Beliau masuk Islamnya itu kita berada. Dulu waktu zonnya itu di agama dan menjadi baik waktu sekarang itu jadi posisi tidak saya dan tidak berkesan. Tapi hamba dari hamba. Tapi memang bisa itu hamba. Oh ya, tapi tidak
Ya, maksudnya ada itu yang ekspresinya tadi. Ya, tapi memang kasuistik ya. Artinya kita nggak bisa menata semuanya ini murni niat tasawuf atau komodifikasi. Tapi kita itu kan perlu waspada gitu kan. Ini contoh komodifikasi agama kan nggak tentang ini aja. Misalnya hijrah itu ya. Wah, menjadi IO sekarang itu artisnya. Dia ternyata buat endorse gitu ya. Itu ada Pak. Ya itu memang yang memang tasawuf yang memang murni dia mencari ketenangan itu memang ada, saya yakin ada. Saya pun juga berusaha seperti itu, tapi di tengah masyarakat sekarang itu memang tidak bisa menutup mata fakta bahwa kapitalisme dalam segala bidang termasuk dalam hal itu tuh ada gitu. Jadi memang tidak bisa ditutup mata 100% seperti ini atau seperti ini, tapi memang ada dua-duanya itu memang seperti itu. Kalau yang tidak apa, yang penting yang jadi persoalan ada yang tidak sama sekali. Ya, sufi banget kan. Oke Pak Doni. Apa tadi sambung pertanyaannya tadi gimana caranya untuk membuat kesadaran, membenturkan kesadaran seperti apa sehingga tidak lari ke yang lain. Ya itu bagian beda-beda. Ada lagunya band dari Jogja itu terbiasa disakiti itu. Itu sufi kan? Itu makanya kalau saya itu pilih untuk terakhir itu kalau saya rasa berarti memang intuisi itu tidak bisa hilang sebenarnya. Nah kan itu berkaitan dengan nalar ya. Kalau itu nalar rasional itu memang kadang bikin prediksi nalar itu tapi manusia nggak bisa kata itu paling gampang ya. Nggak salah dia ya. Tadi gini, dan saya tadi belajar sodako yang mas gini-gini terus Pak Yai gitu. Ini rekeningnya sodako yang disuka gitu. Sudah jatuh dimanfaatkan ya gitu. Tapi satu poin itu untuk closing dari saya itu seberapa jauh relevan itu kan asal istri cara pandang bahkan hanya dipikir bisa dipolakan dari tentang gaya ini yang hukuman kebendaan jadi berbeda dengan formal.
Oke, maaf ya dari saya. Oke, mungkin ini perlu biar semakin menancapkan bahwa manusia itu kompleks, ada semua unsur menjadi pun bisa, atau tujuan aja yang keras ya. Sebenarnya bisa atau saya waktu kita tak harus ini adalah jadi kita jadi kita Oke, sudah stop. Oke, alhamdulillah. Di close. Mudah-mudahan terutama biar menjadi semua yang sifat itu ya yang ketemu sedikit gitu ya. Katakanlah dewa ya, katakanlah dewa bikin berlaku dalam seperti dalam satu gitu itu ya Oke, kalau begitu kita akhiri dengan obrolan sama-sama dengan kita. Saya tutup moderator. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nanti kalau beberapa potongan video menjadi sebuah reel yang jangan kaget apa ya? Jangan dipotong waktu saya seperti seorang kafir. Terus itu. Jadi dipotong bagian saya komentar seperti orang kafir tadi. Dimunculkan bagian itu saja. Enggak itu.